Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sekarang kita baca doa awal majlis seperti biasanya agar semakin menambah keberkahan ya kajian pada maghrib pada waktu maghrib hari ini. Moga kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama أو أجهلا أو يجهلا علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوبي عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Ya, minta tolong Ustaz, mungkin bisa dibagikan sedikit rangkuman untuk materi kita pada maghrib hari ini. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi sahbihi wa man wala. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya, yang kami hormati ya, tak lupa kami hormati para alim ulama di Desa Liman Kedawi, sesepuh dan bini sepuh, serta Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib hafizahumullah. Mudah-mudahan panjenengan semuanya masih tetap berada di dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan panjenengan semuanya masih tetap dianugerahkan oleh Allah keistiqomahan, ya. Mudah-mudahan masih bisa terus istiqomah, salat sareng berjamaah, salat maghribnya tidak lupa, isya-nya tidak lupa, dan 5 waktu lainnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita masih ketemu lagi, kasih semangat. Masih semangat Bapak Ibu sekalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Misal hari ini khusus sampai jam 22, berarti jam 10 malam. Siap dong buatan? Saya nggak siap. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya bahasan pada malam hari ini melanjutkan, ya, kita melanjutkan bahasan kita pada pertemuan yang lalu, pada minggu yang lalu atau pekan yang lalu, yaitu berkaitan dengan wudu. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang fungsi ganda wudu, yaitu fungsi-fungsi yang disunnahkan untuk kita melaksanakan yang namanya wudu. Apa saja yang dianjurkan sudah kita pelajari secara mendalam. Ya, sudah kita pelajari ada 11 cara. Beberapa di antaranya sebelum kita tidur dianjurkan untuk berwudu, sebelum kita melaksanakan ibadah lainnya kayak semacam mau memulai mandi besar, muqaddimahnya juga dianjurkan untuk kita
berwudu. Kalau marah, posisi marah, kita juga dianjurkan berwudu agar segera reda dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita membahas tentang doa-doa di dalam wudu. Nah, selama ini jenengan doanya melakukan wudu niku dilaksanakan doa, dibaca doa di kapan saja. Sebelum wudu baca doa napa mboten? Baca, alhamdulillah. Selepas wudu baca doa napa mboten? Baca, alhamdulillah. Pertengahan wudu mboten. Kenapa kok ndak baca? Masih belum tahu, Ustaz. Sekarang kita coba pelajari. Ya, kita coba pelajari, adakah kira-kira di pertengahan wudu itu kita dianjurkan untuk berdoa? Ya, ternyata ada, dan doa tersebut diajarkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk pada bahasan kita dari awal. Doa sebelum berwudu. Doa sebelum berwudu hanya satu saja, yaitu membaca basmalah atau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dibacanya waktu kapan? Waktu kita membasuh kedua telapak tangan sebelum kumur-kumur. Jadi tertibnya pripun? Basuh telapak tangan sambil baca bismillah, baru kemudian kumur-kumur. Setelah itu bersihkan hidung, baru setelah itu basuh muka sambil lalu berniat. Nah, niatnya berarti tidak dibaca di awal, buatan. Yang dibaca di awal adalah baca Bismillahirrahmanirrahim. Napa manfaatnya? Manfaatnya napa baca bismillah? Manfaatnya disebutkan dalam hadis Rasulullah, man tawaddaa wa dzakara rasmallah tatahhara jasaduhu kulluhu. Barang siapa yang berwudu kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka jasad atau tubuhnya semua suci. Niki. Maka semua tubuhnya suci. Sekarang saya coba tanya jenengan, kalau maaf, jenengan kentut. Kalau kita kentut, pas waktu disuruh wudu yang bagian belakang dibasuh napa mboten? Mboten. Padahal yang kentut belakang. Yang dibasuh napa? Wajah, tangan, napa wae? Rambut, kaki. Oh, juga nyambung, Ustaz. Kenapa yang di belakang nggak dibasuh? Ya karena nggak ada aturannya, Ustaz. Oke. Tapi ada bahasan Rasul, kalau sebelum berwudu tadi kita baca bismillah, yang di belakang pun juga ikut suci. Saya napa mboten? Saya nggak perlu dibasuh tapi ikut suci. Jenengan kalau wudu perutnya dibasuh napa mboten? Kenapa kok nggak dibasuh? Nggak termasuk anggota wudu. Leres. Tidak termasuk anggota wudu, jadi tidak perlu dibasuh. Tapi kalau baca bismillah di awal sebelum wudu, maka perut atau punggung atau leher dan tempat-tempat yang tidak dibasuh itu semuanya akan ikut suci. Saya napa mboten? Cuma baca bismillah sebelum wudu. Nah, di sini ada bahasan, para ulama berbeda pendapat. Jumhurul ulama atau mayoritas ulama berpendapat bahwa baca bismillah sebelum wudu hukumnya sunnah muakkadah, hukumnya sunnah sangat dianjurkan. Ini sunnah tapi sangat dianjurkan. Adapun satu madhab, yaitu madhab Imam Hambali, berpendapat berwudu, baca bismillah sebelum wudu hukumnya wajib. Pendapatnya sinten? Pendapatnya Imam Hambali. Jadi jenengan nanti kalau ada seumpama ketemu temennya, ya ketemu salah seorang temennya yang dia bermadhab Hambali, ketika jenengan tidak baca bismillah, kok malah ditegur, gak sah wudumu ini. Bismillah ku hukumnya wajib. Berarti jenengan ngerti. Oh, iki melo Imam Hambali. Wes gak popo. Aku gak melo Imam Hambali, aku Imam Syafi'i. Nanti bismillah itu hukumnya cuma sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Kados niku. Ya, itu yang pertama, doa sebelum berwudu. Yang kedua, doa pertengahan wudu. Doa pertengahan wudu niki pripun? Doa yang dilantunkan ketika kita sedang melaksanakan pertengahan wudu, berada dalam keadaan sedang berwudu dan di pertengahan wudu.
awal wudhu niku dimulai sejak kapan? Awal wudhu niku dimulai sejak kita membasuh muka. Akhir dari wudhu ketika kita membasuh kaki. Berarti doa pertengahan wudhu dibaca kapan, Ustaz? Dibaca setelah basuh muka. Setelah basuh muka berarti kapan? Waktu membasuh tangan kanan. Jenengan basuh tangan kanan, baca doa pertengahan wudhu, monggo. Pas basuh tangan kiri, monggo, boleh kapan saja maksudnya. Bisa waktu tangan kanan, bisa waktu basuh tangan kiri, bisa waktu mengusap kepala, bisa waktu mengusap telinga, dan jangan sampai selesai membasuh kaki. Nah, itu yang dikatakan doa pertengahan wudhu. Bagaimana cara doanya? Doanya berbunyi, Allahumma gfirli dambi wa wassi'li fi dari wa barikli fi rizki. Mudah nggak? Panjang? Masa panjang? Oh, panjang ya? Nah, apa-apa kalau panjang dalam hal ini tidak bisa saya kurangi, karena niki tidak ada contoh lain dari Rasul saat pertengahan wudhu. Hanya doa ini yang dianjurkan. Tidak apa-apa, monggo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dambi wa wassi'li fi dari wa barikli fi rizki. Allahumma gfirli dambi wa wassi'li fi dari wa barikli fi rizki. Gampang kan? Gampang kalau hafal. Kalau nggak hafal sulit zat ya. Buatan apa? Nanti sambil lalu kita hafalkan, sambil lalu insya Allah nanti kita coba tempelkan di tempat wudhu. Jadi bagi yang berwudhu di sini nanti bisa sambil membaca doanya pas pertengahan wudhu, pertengahan jenengan berwudhu. Ya, artinya nopo doa niki? Allahumma gfirli dambi, ya Allah ampuni dosa saya, ampuni dosaku. Wa wassi'li fi dari, dan luaskanlah rumahku. Rumah yang mana, Ustaz? Rumah di tiga-tiganya. Kita punya 3 rumah insya Allah nanti. Pertama rumah di dunia, yang kedua rumah di alam kubur, dan yang ketiga rumah saat kita ada di surga insya Allah. Ada 3 rumah, makanya kita minta kepada Allah di pertengahan wudhu untuk diluaskan rumah kita. Di rumah dunia juga diluaskan, di waktu alam kubur juga kita minta diluaskan, dan waktu kita berada di surga insya Allah nanti kita juga minta rumah yang luas. Kenapa Ustaz kok doanya nggak nyambung? Doa yang terakhir nopo? Allah wa barikli fi rizki, berkahi rezekiku ya Allah. Loh, posisi waktu kita wudhu, tapi doanya minta rezeki yang berkah, minta juga rumah yang lapang. Kok nggak nyambung? Nah, kenapa kok nggak nyambung? Padahal posisi kita dalam keadaan berwudhu waktu itu, di tengah-tengah wudhu. Apa bahasa para ulama? Dikarenakan wudhu niku adalah ibadah, maka melantunkan doa di waktu pertengahan ibadah sangat dianjurkan, termasuk salah satu waktu mustajab. Makanya jenengan kalau posisi lagi sholat, dianjurkan waktu itu memperbanyak doa. Kalau dah hafal doa bahasa Arab, maka cukup ucapkan doanya di dalam hati. Paling luar biasanya tempat, paling luar biasanya posisi. Kalau dalam sholat, paling luar biasanya posisi atau keadaan untuk kita dikabulkan doanya oleh Allah, posisi saat sujud. Makanya mungkin jenengan pernah lihat ada orang sujudnya kok lama gitu. Nanti pernah melihat ada orang sujudnya lama. Kenapa nih Bu? Jangan dibilang ngantuk nih Bu. Yang ngantuk ada. Ya tiba-tiba hilang, ketiduran waktu sujud ada. Tapi kebanyakan mereka yang sujudnya lama, mereka membaca doa pada saat itu. Kenapa?
paling dekatnya seorang hamba kepada Allah pada waktu dia dalam keadaan sujud sholat. Nah, kalau sujud waktu sholat fardu boleh panjang enggak Ustaz? Jangan terlalu panjang. Tapi kalau jenengan sholat sunnah sendiri 2 rakaat, sholat sunnah apapun itu, pas di sujud terakhir usahakan waktu itu jenengan minta semua. Apa yang jenengan inginkan, minta waktu itu. Ya Allah, anak yang soleh, ya Allah, anak yang solehah, ya Allah, mudah-mudahan keluarga saya sehat semuanya sampai akhir hayat. Ya semacam niku. Minta waktu dalam keadaan sujud waktu sholat. Kenapa? Waktu itu kita sedang beribadah. Nah, waktu pelaksanaan wudhu juga dikatakan kita sedang beribadah, dianjurkan baca doa niki. Doa yang lain gak boleh Ustaz? Boleh. Tapi doa yang dari Rasul hanya ini. Sebetulnya ada seorang ulama namanya Imam Ghazali, itu di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah, doanya masing-masing. Basuh muka ada doa, basuh tangan kanan ada doa khusus, tangan kiri ada doa khusus, ngusap kepala ada doa khusus. Tapi kalau itu saya kasih ke jenengan pasti ngeluh jenengan. Aduh, tiap basuh suruh baca sama Ustaz. Wah, ngerepotin Ustaz ini. Nah ini, makanya saya kasih yang paling ringan saja. Yang dianjurkan Rasul doanya begitu. Nah, kalau seandainya kita tidak hafal-hafal, nah gara-gara nggak hafal akhirnya nggak baca doa, ini yang eman. Terus pripun? Baca doa menurut bahasa jenengan masing-masing. Pakai bahasa Jawa boleh, pakai bahasa Indonesia juga boleh, nggak masalah. Mumpung posisi kita sedang beribadah. Itu sambil basuh tangan kanan, ya Allah, mudah-mudahan anakku api-api kabeh, sehat kabeh ya Allah, soleh-soleha kabeh ya Allah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pinter ngaji ya Allah, dan lain sebagainya. Sewaktu kita di pertengahan wudu. Cuma perbandingannya pripun? Perbandingannya kalau kita baca doa dari Rasul dengan membaca doa dari sendiri, itu sama seperti jenengan dikasih pilihan mau coklat harganya 50.000 atau mau permen harganya 1.000. Sama-sama enak, sama-sama enak. Tapi kalau dikasih pilihan mau pilih yang mana? Mau coklat apa mau permen? Coklat satu, seketewu. Tapi bagi yang nggak suka coklat, tidak mau, tetap akan milih coklat. Kenapa? Habis diambil, coklatnya diambil, habis itu dijual. Nah, lumayan dapat 50.000. Ya, sama seperti itu. Jadi doa yang dari Rasul jauh lebih utama karena doa tersebut langsung dari Allah yang mengajarkan. Seperti ini, Bu. Nah, makanya kalau bisa jenengan coba hafalkan. Kalau belum hafal gimana, Sat? Baca doa pakai bahasanya sendiri. Tadi kan artinya sudah tahu. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Yang kedua apa? Luaskan rumah saya ya Allah. Yang ketiga, berkahi rezeki saya. 3 tok yang diminta sama Rasul. Pakai bahasa Indonesia boten nopo, enggak masalah. Yang penting jangan disia-siakan mumpung ada waktu mustajab di pertengahan wudu. Saya nombotan. Nah, selama ini jenengan kalau wudu pengen cepet-cepet deh. Suar ceplok selesai. Padahal aslinya kita diminta untuk berhati-hati menjaga anggota wudu, sekaligus pas wudu disuruh berdoa niku. Makanya usahakan nanti jangan ditinggalkan eman-eman. Nah, kita masuk yang ketiga, doa setelah wudu. Biasanya jenengan baca doa setelah wudu pripun? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina. Sudah. Itu memang yang diajarkan Rasul seperti niku. Tapi saya sekarang nambahin satu lagi. Apa itu? Doa kafaratul majlis. Habis wudu usahakan jenengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baru dilanjut atau disambung dengan doanya jenengan tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan seterusnya.
kepanjangan Ustaz, ya boleh. Pakai yang tadi saja boleh. Mau pakai yang ini saja boleh Ustaz, boleh. Saya yang ini nggak hafal. Yang tadi tadi disebutkan Bapak Ibu itu, iya mereka hafal, saya nggak hafal. Sulit. Ada yang lebih gampang nggak? Nego gini nih yang repot memang. Tapi nggak apa-apa, saya carikan yang paling gampang lagi. Bagi yang nggak hafal 2 doa setelah wudhu tadi, ada 1 doa lagi yang paling gampang. Ini kalau masih nggak bisa, terlalu. Terlalu. Nopo niku baca syahadat 3 kali. Bacaan syahadat pripun? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca 3 kali. Gampang napa mboten? Gampang. Ustaz ini bikin boten, hadisnya ada. Cuma belum saya tulis aja di sini. Ya. Jadi Rasul mengajarkan ada 3 cara doa setelah berwudu. Doa yang tadinya dengan baca. Ya, ada juga yang saya tuliskan di sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada doa yang ketiga, yaitu diminta untuk membaca syahadat 3 kali. Jenengan baca yang mana? 3-tiganya saya baca. Enggak tanggung tanggung males Kasarannya nopo, apa yang saya ajarkan itulah yang saya amalkan. Kasarannya saya juga takut nanti saya ngajarkan jenengan, saya nggak ngerjakan, yang masuk surga duluan jenengan, terus saya neraka duluan. Ustadz kok gak ketok yo pas waktu ke surga? Iya Ustadz lagi renang. Renang di mana? Itu di neraka. Pas ditanya, kenapa Ustaz kok di sini? Karena saya ngajarkan hal baik, tapi saya tidak mengerjakan. Seperti ini Bu. Makanya saya mengamalkan duluan, baru saya ajarkan ke jenengan, biar nopo, biar lebih mantap. Nah, ngoten niku. Jadi bagi yang sulit, kayak bapak-bapak yang mungkin belum pernah belajar doa setelah wudu, ibu-ibu yang mungkin belum pernah belajar doa setelah wudu, baca syahadat berapa kali? 3 kali. Harus kan kita baca doa setelah wudu? Nggih. Kenapa? Eman. Kenapa kok eman? Ada janji dari Rasulullah, kalau jenengan baca doa setelah wudu, nanti nama jenengan akan dipanggil dari 8 pintu surga. Pengen nang mboten? Nek enggak pengen jangan baca. Tak baca sendiri aja nanti. Ya, usahakan dibaca eman-eman. Kados niku nggih. Ya, bisa dipahami di sini. Doa sebelum wudu napa? Bismillah. Doa di pertengahan wudu pakai bahasa Indonesia. Yang diminta apa saja? Pertama, minta ya Allah ampuni saya. Yang kedua, luaskan rumahku ya Allah. Yang ketiga, berkahi rezekiku. Tidak apa-apa pakai bahasa Indonesia kalau belum hafal bahasa Arabnya. Okay? Saat basuh tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan atau tangan kiri, atau musab kepala atau musab telinga. Seperti ini Bu. Bisa diamalkan? Eman-eman. Okay, kalau nggak diamalkan eman-eman. Terus doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Bisa pakai juga subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau pakai cara terakhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali? 3 kali. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa diamalkan dengan baik. Masih ada sedikit waktu untuk kita gunakan tanya jawab atau dialog. Bagi yang punya pertanyaan, monggo disampaikan. Mudah-mudahan bisa terjawab dan dapat solusi. Ya, dipersilakan. Mangga yang punya pertanyaan. Di dalam bahasan materi boleh, atau di luar materi saat monggo kerso. Umum, jenengan mau nanya apa saja. Ada. Monggo. Siap. Di luar ini Pak. Di luar tema nggih, di luar materi nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai tentang Quran. Ibarat kita
kurban dulu apa akikah dulu? Kamu tahu. Pertanyaannya, kurban dulu apa akikah dulu? Menurut jenengan pripun? Ayo. Yang paling enak pripun? Akikah mesti dimasakin. Gulai, sate, wah. Kalau kurban cuma dapat mentahnya Zat ya. Enak, suruh datang walimah akikah, mangan tok. Ya, harusnya bagaimana? Akikah niku untuk siapa dulu? Niki yang jadi pertanyaan. Saya mau akikah anak saya baru lahir Zat. Dia 7 hari, dapat 7 harinya atau dapat 14 harinya atau dapat 21 harinya. Mau saya akikahi apa saya kurban duluan? Ini pertanyaan yang pas, ya. Soalnya ini sama-sama sunnah. Jadi si bapak mau mengakikahkan anaknya yang baru lahir dapat 7 hari, apa saya kurban dulu? Mana yang lebih baik? Sama-sama baik. Karena hukumnya sama-sama sunnah. Sunnahnya juga sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya kalau bahasa begitu kan sama Zat. Ya, kita tetap bingung, nggak ada solusi. Manalah yang lebih utama dari salah satu itu Zat? Kedua itu salah satunya mana yang lebih utama? Yang lebih utama kita mengakikahkan anak kita daripada berkurban. Tapi syaratnya nopo? Anak tersebut masih berumur 7 hari, 14 hari atau 21 hari. Maka lebih nopo? Lebih utama untuk mengakikahi anak ini terlebih dahulu. Tapi kalau anaknya sudah balik, anaknya sudah umur SMA, si bapak gimana? Lebih baik mana saat si bapak ini mengakikahkan anaknya tadi atau berkurban? Kurban. Loh kenapa? Karena yang anaknya sudah balik, sudah tidak ada kewajiban bagi bapak untuk mengakikahi dia. Sudah tidak ada kesunahan khusus bagi si bapak untuk mengakikahi anaknya. Wes entek waktu nih. Ya, Anda belum beruntung. Kata niku. Tapi masih boleh, boleh. Kan ditanya tadi yang lebih utama. Nah, lebih utamanya mana? Kurban dulu kalau anaknya sudah balik. Tapi kalau masih umur 7 hari, 14 hari, 21 hari, tidak ada kalau lebih dari ini Zat. Yang penting belum balik. Yang penting belum balik. Maka lebih utama diakikahkan dulu. Tapi kalau dia sudah balik, yang lebih utama kurban. Karena si bapak tidak wajib lagi atau tidak sunnah lagi untuk ngakikoi anaknya tadi. Si anak saat sekarang kasusnya bukan si bapak yang mau ngakikoh, anak mau ngakikoin dirinya sendiri. Hukumnya pripun? Lebih utama kurban. Kenapa? Anak tadi mengakikohi dirinya sendiri itu hanya menggunakan bahasa sunnah biasa. Kalau yang kurban sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Maka yang lebih utama kurban dulu. Tapi kalau ditanya yang lebih utama lagi dari niku, kurban bentar, habis itu besoknya akikoh. Lebih utama lagi nih. Kurban hari ini, minggu depannya akikoh. Masya Allah dapat semua nih. Ya alhasil begitulah Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan dianggap ruwet, ya. Jangan dianggap ruwet. Pun andai kata itu kalau kita punya kelebihan harta, kita kurban pernah, tapi belum pernah akikoh saat. Saya sudah tua sekarang, ingin akikoh diri saya sendiri, boleh napa mboten? Boleh. Hukumnya boleh, tapi sangat dianjurkan untuk berkurban. Tapi kurban saya pernah saat tahun kemarin saya kurban. Saya pengen sekarang akikoh. Boleh nombor? Boleh, silakan. Kalau dirasa kurban cukup setahun sekali sajalah atau sekali seumur hidup, ya yang sekarang akikoh monggo kerso. Karena inti dari kurban sama akikoh niku sedekah. Inti dari kurban sama akikoh adalah sedekah. Karena jenengan nyembelih, setelah nyembelih dibagi-bagikan kepada tetangga, masyarakat. Kalau dibagikannya ke orang kaya boleh napa mboten? Boleh, karena hukumnya sedekah.
sedekah. Kecuali itu zakat. Nah, kalau zakat tidak boleh. Zakat itu hanya 8 golongan yang bisa nerima. Tapi kalau sedekah monggo kerso. Jangan mau ngasih ke siapapun tidak masalah. Cuma saya pesan jangan kasih ke saya. Oke? Kalau untuk kurban daging jangan kasih ke saya. Kenapa Ustaz? Oh berarti kalau Ustaz atau Kiai nggak boleh nerima? Bukan, saya nggak makan. Percuma. Kecuali kalau jenengan nyembelih tahu, nah saya terima. Ya seperti itulah. Kenapa? Karena saya tidak mau daging. Ya percuma kalau jenengan ngasih ke saya, pasti saya kasih ke orang lain juga. Seperti itu. Ya pengen lah Ustaz, tidak apa-apa meskipun jenengan tidak nerima, pokoknya saya ngasih. Ya terserah jenengan mau ngasih ke siapa, mau dijual lagi ya boleh. Ya alhamdulillah. Ya ngasih banyak, saya titip Mas Ali nanti. Bawain pasar Mas. Ini tahu tempe. Tukar tahu tempe. Ya contoh seperti niku. Jadi boleh, Mas bisa terjawab ya. Jadi untuk akikoh memang yang sangat dianjurkan ketika anak tadi belum balik dan yang ngakikohi bapaknya. Makanya lebih diutamakan, lebih baik akikohnya dulu daripada kurbannya. Tapi kalau sudah balik si anak, si bapak, udah tak perlu repot-repot lagi ngakikohi anaknya, nggak perlu. Biar anaknya ngakikohi diri sendiri seperti ini kumaon. Bapaknya fokus ke kurban kalau punya rezeki. Si anak pengen ngakikoh sendiri, utamakan kurban dulu karena akikoh di waktu balik sudah tidak sudah selesai waktunya akikoh niku aslinya. Ya sudah selesai. Cuma kalau mau ngerjakan monggo kerso karena itu urusan sedekah saja. Seperti ini Bu. Dirasa cukup? Ada lagi yang mau bertanya? Sekarang saya punya pertanyaan begini. Selama ini jenengan kan pernah dengar kalau kurban niku dikasih mentahannya, nggih. Dikasih daging mentahnya langsung. Tapi kalau akikoh dikasih langsung matangnya. Sekarang saya punya pertanyaan begini. Misal saya kurban, saya nyembelih sendiri, saya potong sendiri, habis itu saya garap, saya olah sampai jadi sate berapa ratus tusuk. Terus saya bagi-bagi. Boleh nggak buatan? Niku kurban tapi. Boleh nggak buatan? Boleh saja. Jadi tidak harus daging kurban itu diberi mentahnya. Dianjurkan bahkan agar kiranya ketika seseorang nerima daging kurban, dia bisa langsung makan. Kasihan kalau kita ngasih ke orang miskin, maaf, orang miskin yang nggak mampu, kita kasih daging kurban, ngerasa kita, alhamdulillah orang ini nerima daging, dia bingung. LPG-nya nggak punya, nggak bisa beli LPG, minyak goreng sekarang mahal, masih tambah banyak sekali ya hal lain. Arahnya apa? Mengolahnya juga butuh bumbu, dia nggak bisa beli, ya sama halnya dia ngutang juga ujung-ujungnya. Ya jadi yang lebih enak gimana saat bagi orang yang nggak mampu, fakir miskin, usahakan jenengan kalau mau ngasih daging kurban, jenengan olah dulu. Saya nonggotan pahalanya teman dapat 2 nah ini pahala dari sisi daging kurban, pahala juga sampean mengeluarkan bumbu untuk mengolah nih sedekahnya macam-macam nih tambah ningkat nanti. Jadi enak, apalagi temennya nerima atau tetangganya nerima, alhamdulillah. Kate goreng mana aku? Ya, nggak perlu goreng, nggak perlu ngurus, tinggal makan. Lebih diharapkan begitu. Ya, tapi kalau ngerasa ribet jangan, udah kasih aja gitu aja. Kalau ribet kenjenengannya. Tapi kalau ada kesempatan, goreng ya. Iku apa mau dikasih ke siapa itu? Mau dikasih ke Pak ini. Udah bawa ke rumah saja dulu, tak masakin. Nah, dengan masakan selesai baru jenengan antarkan. Niki Mbak, daging kurban. Wah enak, Mbak pas lagi tangi turu langsung seperti ini ya. Mungkin itu yang bisa kami bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan menjadi satu keberkahan bagi kita semuanya. Monggo kerso jenengan diamalkan bacaan doanya tadi sebelum wudu, setelah di pertengahan wudu dan setelah berwudu. Ya ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah assalamu jazakumullah sholihin. Akhirul kalam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah. Allah